Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 249. Terlalu banyak hal yang terjadi dalam 2 tahun terakhir. Angin yang naik dan awan yang berhamburan dengan keras melemparkan lautan ini ke dalam kekacauan. Laut biru yang megah sangat indah, dengan pulau-pulau dan terumbu karangnya yang damai. Belum ada yang memasuki sarang Kunpeng, apalagi mendapatkan tekniknya yang berharga. Banyak makhluk perkasa telah datang dan pergi selama 2 tahun ini. Bahkan lebih banyak makhluk telah mati, meninggalkan mayat yang tak terhitung jumlahnya. Banyak nyawa telah diambil di laut ini, hampir memerahkan laut biru. Pasukan datang dan pergi secara berkelompok. Saat ini, berita tentang tempat ini sudah menyebar luas dan tidak bisa disembunyikan lagi. Semua orang yang cukup kuat telah muncul dan mencari peluang untuk masuk ke sarang. Namun, tidak satu pun dari mereka yang berhasil. Bahkan beberapa ahli tertinggi telah tiba. Mereka menyelinap masuk untuk melihat lebih dekat ke ladang Dao, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Beberapa dari mereka bahkan dipermalukan, hampir terbunuh setelah kultivasi mereka ditekan. Wanita muda itu tidak muncul lagi setelah dia pergi. Namun, legenda kedua bandit itu terus menyebar, menjadi topik yang dibicarakan dari waktu ke waktu. Ini karena insiden perampokan Elder Float Dragon telah dibocorkan oleh para saksi. Satu berita ini menyebar, semua individu yang kuat tercengang, menciptakan keributan besar. Kenyataannya, semua orang bersimpati dengan Elder Float Dragon, karena setelah peristiwa itu, dia benar-benar menjadi sedih dan tertekan. Dia tidak memiliki sedikit pun wajah yang tersisa. Meskipun menjadi makhluk yang sangat kuat, dia benar-benar dipukuli dan dirampok oleh 2 generasi muda. Ini hanya membuat orang lain terdiam. Begitu hal seperti itu terjadi, populasi ras naga banjir segera meningkat beberapa kali lipat. Rumor mengatakan bahwa mereka semua adalah Elder Float Dragon. Dia benar-benar sangat marah kali ini, dan sebagai hasilnya, dia membawa semua murid dan cucunya ke sini untuk menemukan pencuri. Dia menunjukkan penghinaan mutlak terhadap Laut Utara dan membenci semua individu yang kuat di sini. Namun, makhluk tertinggi yang tangguh seperti itu diganggu dengan sangat buruk oleh seorang bocah yang belum dewasa dan seorang gadis yang penuh kebencian, jadi bagaimana ia bisa menerima hal seperti itu? Itu benar-benar tidak bisa menelan ini. Ini menjadi bahan ejekan. Setiap kali seseorang melihat naga banjir bergerak, mereka akan selalu memikirkan kejadian itu dan tertawa geli. Sementara itu, jika salah satu karakter yang lebih tua menderita kemalangan karena penindasan budidaya, mereka akan segera merasa lebih baik setelah memikirkan naga banjir penatua itu. Lagi pula, bahkan naga banjir penatua telah menerima pemukulan oleh seseorang sebelumnya, jadi bagaimana mungkin mereka tidak melepaskan amarah mereka sendiri? Dalam waktu singkat, naga banjir penatua telah menjadi simbol tragedi. Akibatnya, bahkan setelah sekian lama, 2 pencuri hebat itu masih diingat oleh semua orang, menjadi topik diskusi yang populer. Hanya saja, kedua pencuri ini sudah terlalu lama terdiam. Penyihir itu telah menghilang selama 2 tahun penuh, dan bocah kecil itu hanya akan muncul sekali setiap beberapa bulan. Setiap kali dia muncul, dia akan selalu bertindak curang dan sangat licin. 2 tahun telah berlalu, dan Si Hao sekarang sudah sedikit lebih tua dari 13 tahun, sudah meninggalkan tahun-tahun muda dan lembut. Usia di dalam gurun besar ini sudah cukup untuk mengambil seorang istri dan melahirkan anak. Namun, watak alami anak iblis itu sulit diubah, jadi dia terus bertindak seperti sebelumnya. Dia masih sedikit biadab, melakukan semua jenis hal aneh dan membuat marah manusia dan dewa. Penatua naga banjir yang dirampok sudah dikatakan dan dilakukan, tetapi yang tidak diketahui semua orang adalah bahwa setelah bocah iblis itu menyadari bahwa jumlah naga banjir di tempat ini meningkat,
menempatkannya pada posisi yang tidak menguntungkan, dia diam-diam bergerak. Dia memukuli ke-18 cucu Elder Flood Dragon dengan baik. Mereka dipukuli sampai mereka menangisi ibu dan ayah mereka, dan semua harta di tubuh mereka dirampok sampai bersih. Namun, dia tidak membunuh salah satu dari mereka. Sebagai gantinya, dia membiarkan 18 keturunan naga banjir ini kembali dan memberitahu penatua naga banjir untuk berhati-hati. Memperingatkan ahli tertinggi yang mengancam secara langsung seperti ini adalah sesuatu yang hanya akan dilakukan oleh orang biadab seperti dia. Ras naga banjir terdiam dari atas ke bawah, kebencian mereka begitu dalam bahkan gigi mereka menjadi sakit. Dalam 2 tahun terakhir, para ahli yang semuanya bermusuhan dengannya semuanya secara belak-belakan dipukul dari belakang oleh batu pemogokan ilahi. Akibatnya, ada sejumlah besar ahli yang wajahnya akan berubah segera setelah bocah iblis itu disebutkan. Mereka tidak bisa memberitahu orang lain tentang kemalangan mereka sendiri, jadi mereka hanya bisa menderita, menanggung ini sendiri. Bocah iblis itu tumbuh sedikit. Rambut hitamnya yang tersebar di belakang tampak semakin indah dan elegan. Dia saat ini duduk di dasar laut di dalam gua Utmostiang, menggunakan api sejati di dalam untuk memperbaiki tubuh dan jiwanya. Api di sini sangat istimewa dan menakutkan, dan hanya dengan memasuki gua dia akan mencapai bagian terdalam di mana api berkobar dengan panas yang ganas. Sepertinya itu akan memanggang tubuhnya hitam. Namun, dia merasa agak tenang saat dia duduk di sana tanpa bergerak. Ekspresi tenang terpancar di matanya, dan tidak ada fluktuasi dalam kondisi mentalnya. Setelah waktu yang tidak diketahui telah berlalu, tubuhnya tampaknya telah menumpahkan lapisan kulit hitam, memperlihatkan tubuh seperti batu giok. Dia menjadi lebih kuat. Jika ada orang lain di sini, mereka akan segera berteriak kaget. Apa jenis siksaan ini? Dia menggunakan api sejati untuk memurnikan tubuhnya, hampir menjadi hitam, namun pada akhirnya dia masih mengalami transformasi seperti itu. Ini jelas merupakan jenis penyiksaan, jenis pelatihan yang tak tertahankan. Bocah iblis itu tidak mencapai keadaan yang begitu kuat tanpa alasan. Dia memiliki ketekunan yang besar yang memungkinkan dia untuk duduk tak bergerak melalui penderitaan ini. Sebenarnya, melepaskan kulit lamanya dan melahirkan daging baru bukanlah tujuan Shi Hao saat berkultivasi di sini. Karena tubuhnya telah sepenuhnya dirohanikan, dia telah mencapai puncak alam kultivasi ini. Dia bisa fokus sepenuhnya pada tubuh aslinya, jadi tidak ada alasan untuk menjadi agresif seperti sebelumnya. Alasan mengapa dia berlatih seperti ini bukan untuk tubuh fisiknya, melainkan untuk memperbaiki pikirannya dan merekonstruksi dirinya yang sebenarnya. Alam transformasi roh dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama adalah spiritualisasi tubuh, yang kedua membentuk kembali diri sejati melalui roh, dan ketiga untuk membangkitkan roh di dalam lorong surgawi. Dengan bakat alami bocah iblis, bagaimana kultivasinya bisa berhenti selama 2 tahun terakhir ini? Di jalur kultivasi, dia selalu memiliki karunia surgawi yang luar biasa. Itu sama hebatnya seperti sebelumnya. Selama 2 tahun terakhir, prestasi yang diperolehnya benar-benar menakutkan. Dia maju dengan pesat, mendaki dari tahap awal sampai ke puncak. Jalan kultivasi semakin sulit semakin maju, dan tingkat kemajuan secara bertahap akan melambat hingga menjadi sulit untuk ditingkatkan bahkan sedikit. Alam transformasi roh jelas agak sulit, dan maju melaluinya seperti merangkak menaiki lereng. Dia sudah bisa dianggap sebagai master dalam ranah transformasi roh. Bahkan para tetua dari klan negara-negara kuno yang hebat itu hanya berada pada tahap selanjutnya dari transformasi roh. Bocah iblis itu mampu mencapai level seperti itu meskipun masih sangat muda. Jika berita ini menyebar, itu pasti akan membuat orang takut melampaui keyakinan. Seorang anak berusia 13 tahun sudah mampu mencapai puncak alam transformasi roh. Fakta ini pasti akan membuat semua orang gemetar.
Bahkan makhluk berdarah murni Archaik Divine Mountains akan tercengang jika mereka mendengar tentang ini. 9 lorong surgawi yang kuat King Yun hanya berada di tahap tengah transformasi roh. Terlebih lagi, jalan anak iblis itu berbeda dari yang lain. Dia memiliki 10 lorong surgawi dan akan mencapai batas mutlak setiap alam. Ini berarti jalannya jauh lebih panjang dari biasanya. Namun, dia masih mencapai puncaknya terlebih dahulu. Dengan pencapaian luar biasa dan bakat alami, bagaimana mungkin itu tidak membuat orang lain mendesah kagum? Jika dunia luar tahu tentang ini, seluruh tanah terlantar akan sangat terguncang. Selama 2 tahun terakhir ini, dia tidak menonjolkan diri saat dia mengkonsolidasikan kultivasinya. Daging menjadi roh, Si Hao telah menyelesaikan negara legendaris ini. Membentuk kembali diri sejati dan memeliharanya di dalam lorong surgawi adalah hal-hal yang telah dia sentuh, tetapi tidak mencapai batas meskipun dia mencapai puncak alam kultivasi ini. Dia telah menembus 2 tahap ini, tetapi dia masih berusaha untuk maju lebih jauh. Saat ini, Si Hao sudah tidak takut pada orang lain dalam ranah transformasi roh. Dia bisa bertarung dengan ahli manapun di Laut Biru ini, tidak lagi harus menghindari siapapun seperti 2 tahun lalu. Namun, dia masih belum puas, dan akibatnya dia terus mengasingkan diri. Dia ingin menerobos puncak dunia ini. Persyaratan bocah iblis terhadap dirinya sendiri sangat ketat, karena dia ingin menjadi yang paling kuat. Pelatihan mental dan fisiknya di dalam gua yang utmost justru untuk membobol negara legendaris dan mereformasi dirinya yang sebenarnya. Reformasi diri sejati melalui roh jelas merupakan proses yang menakutkan. Jiwa bisa rusak di setiap titik, jadi itu sangat berbahaya. Tidak ada yang berani sembarangan mengubah proses ini. Kebanyakan orang menganggap sedikit penyempurnaan sudah cukup untuk lulus dan memasuki tahap berikutnya, tetapi anak iblis dengan sungguh-sungguh membandingkan dirinya dengan makhluk kuno, mengharapkan lebih dari dirinya sendiri. Dia menggunakan api sejati di dalam gua utmost yang untuk mempertajam semangatnya dan memurnikan jiwanya, merekonstruksi diri sejatinya untuk menjadi yang terkuat mutlak. Sambil duduk di dalam api gua, dia menahan pembakaran dan pembakaran tubuhnya sampai hangus hitam dan mulai luruh. Ini bukan proses yang diperlukan, melainkan dilakukan untuk mengubah pikirannya dan memperkuat semangatnya, memungkinkan jiwanya menjadi lebih kuat. Saat proses ini berlanjut, tubuhnya menjadi semakin transparan. Kulitnya terkelupas beberapa kali, menjadi hasil sampingan dari latihan mental ini. Akhirnya, dia bisa membuat kemajuan sekali lagi. Ada lingkaran cahaya yang bersinar di dalam kepalanya, dan itu menyala dengan sangat hebat sehingga seolah-olah ingin melepaskan diri, melepaskan kemegahan ilahi yang tak ada habisnya. Gua utmost yang bukanlah tempat biasa. Api yang dihasilkannya adalah sesuatu yang bahkan Kun Peng sangat pikirkan. Kondisinya mirip dengan lingkungan yang digunakannya untuk berkultivasi selama masa mudanya, jadi bagaimana mungkin tempat ini menjadi biasa? Akibatnya, keilahian abadi yang terkandung dalam api gua utmost yang tidak hanya dapat memperbaiki tubuh fisik seseorang, tetapi juga menempa pikiran mereka. Semangat akan diperkuat, menjalani reformasi total. Si Hao telah berkultivasi selama 2 tahun di tempat ini, dan akhirnya bisa mencapai level seperti itu. Semangatnya tampak membara, seolah-olah berubah menjadi abu. Namun, jiwanya masih belum padam karena beristirahat di tengah. Itu mengalami perubahan yang tak terhitung jumlahnya dan terus terenovasi. Ini adalah inti dari semangatnya. Setelah dipanggang di dalam api sejati gua utmost yang, itu tak henti-hentinya disempurnakan. Itu menjadi lebih keras dan lebih tahan lama, memungkinkannya menjadi lebih kuat dengan cepat. Boh! Di dalam kepalanya, gumpalan cahaya itu tampaknya telah mencapai titik ekstrimnya, bahkan menyebabkan semangatnya menyala. Sepertinya itu menuju kehancuran, tampak sangat berbahaya. Sama seperti tubuh fisiknya, inti spiritualnya juga sepertinya telah terbakar.
Itu gelap dan kabur, dan tidak ada satupun percikan vitalitas yang bisa dilihat. Akhirnya, gema cahaya dilepaskan. Bara samar tiba-tiba meletus, mendapatkan sumber kehidupan baru. Rohnya tampaknya telah melepaskan lapisan luar, menjadi lebih besar sekarang. Melalui api, roh telah mengalami kelahiran kembali. Si Hao bergumam pada dirinya sendiri. Dia cukup puas dengan situasi saat ini. Jika dia melanjutkan beberapa kali lagi, dia seharusnya bisa mencapai keadaan legendaris. Setelah menyelaraskan dan perlahan memberi nutrisi pada tubuh dan jiwanya, beberapa hari telah berlalu. Aku harus menuju Abyss of Black Ice sekarang. Hao bangkit. Saat ini, tubuhnya jauh lebih tinggi dari sebelumnya, tetapi penampilannya tidak banyak berubah. Dia dengan cepat bergegas keluar dari gua yang menyala dan tiba di wilayah lain. Dia menyerbu melalui laut utara dan memasuki jurang yang dalam. Tempat ini sangat menakutkan, memiliki suhu rendah yang tak tertahankan. Banyak ahli yang tiba di sini segera membeku, tidak dapat mengambil satu langkah pun ke dalam. Tidak mungkin bagi mereka untuk bergegas langsung menuju bagian terdalam seperti yang dia lakukan. Kulit Si Hao menjadi seputih salju karena kedinginan, seolah-olah akan mengering. Sementara itu, semangatnya juga sepertinya telah membeku. Kesulitan yang dia hadapi jelas tergambar dari wajahnya. Ini adalah jenis pelatihan yang sangat intens. Selain dinginnya jurang es hitam yang ekstrim, tempat ini juga berisi aliran kekuatan ilahi yang tak ada habisnya yang juga dapat digunakan untuk memurnikan roh seseorang. Ketika dia memulai kultivasinya di sini setahun yang lalu, tubuhnya terbelah karena kedinginan dan dia hampir mati di sini. Pada akhirnya, setelah mengalami transformasi, ia menjadi kuat kembali. Perasaan ekstrim semacam itu sulit untuk ditanggung, tetapi itu juga penting bagi pertumbuhannya. Meningkatkan dirinya seperti ini memberinya perasaan gembira. Untuk waktu yang lama, dagingnya terus membeku dan retak terbuka, sebelum sekali lagi berubah dan beradaptasi dengan kondisi ini. Tentu saja, aspek yang paling penting adalah inti spiritual, dan saat ini sedang dipelihara oleh kekuatan ilahi yang sangat dingin. Ini juga dapat dianggap sebagai jenis penyempurnaan, karena juga mengalami transformasi berkelanjutan. Saat ini, gumpalan api spiritual hampir sepenuhnya ditekan oleh kekuatan suci putih. Itu hampir padam dan berubah menjadi tubuh biko. Namun, Si Hao terus bertahan. Dia tidak mau mundur, dan terus mendorong ke depan, membuat semangatnya semakin teguh. Akhirnya, tubuh yang beku pecah, dan inti spiritual tampaknya telah meledak. Namun, tampaknya sekali lagi memancar dengan vitalitas. Api mental ilahi dinyalakan lagi, dan mereka tampaknya berkembang dengan lebih kuat dari sebelumnya. Sama seperti ini, dia bolak-balik antara gua Utmost yang dan jurang es hitam. Dia akan beralih setiap beberapa hari untuk terus berusaha menuju negara legendaris. Semangatnya dikuatkan dan terus dirombak. Beberapa kotoran dihilangkan setelah penyempurnaan terus-menerus, memungkinkannya menjadi lebih keras secara perlahan. Reformasi diri sejati adalah seperti ini. Itu adalah proses lambat yang berlanjut sampai roh menjadi sangat dekat dengan Dao. Sejak saat itu, akan lebih mudah untuk memahami Dao dan meraih puncak. Proses reformasi diri sejati, Si Hao sudah pada tingkat yang menantang surga. Dia mencoba mengubah potensi kultivasinya. Semakin jauh seseorang melewati jalan ini, semakin sulit jadinya. Sementara itu, semua pemurnian mental dan transformasi kelahiran kembali ini memperluas jalan ini. Proses ini mudah dijelaskan, tetapi sangat sulit untuk dipraktikkan. Hanya ketika seseorang mencapai kondisi kultivasi legendaris, mereka dapat mengalami perubahan apa pun. Pada kenyataannya, berapa banyak orang yang benar-benar bisa melakukan hal seperti itu? Saat ini, Si Hao tidak hanya mereformasi potensi dan semangatnya, tetapi lebih untuk jalan masa depan itu. Perubahan ini terlalu besar,
hampir sebanding dengan ketika seseorang mereformasi diri mereka yang sebenarnya. Orang-orang sebelum dia telah mencari melalui berbagai cara, dan hanya setelah mengalami semua jenis kesulitan dan bahaya barulah mereka dapat menciptakan berbagai jalan mereka. Merombak diri sejati, menghasilkan terobosan lain dari diri sendiri dan menjalani kelahiran kembali dapat membuat jalur kultivasi yang menantang menjadi lebih luas, membuat kemajuan masa depannya jauh lebih stabil. Tentu saja, terlepas dari apakah itu spiritualisasi tubuh atau konstruksi diri sejati, mereka semua adalah negara legendaris. Berapa banyak orang yang bisa mencapai hal seperti itu? Meskipun mereka jelas merupakan dua tahap besar dalam tahap transformasi roh, seseorang hanya bisa mendekatinya tanpa batas. Sudah selesai, aku mencapai negara legendaris. Shi Hao membuka matanya. Dia mencapai tingkat sempurna dari reformasi diri sejati. Pada saat yang sama, Kun Peng muncul dan Xuan Ni meraung. Mereka berputar-putar seolah-olah mereka memiliki kecerdasan, beresonansi dengannya. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.